SPI. Saat itu Pak Sarip mungkin udah jadi lawyer juga. Nah, apa yang Anda lihat ketika Anda ingin masuk ke SPI? Kira-kira gitu. Iya, jadi seingat saya SPI ini adalah representasi pengacara muda. Mostly adalah kita aktivis melawan Orde Baru. Jadi SPI pada saat itu punya darah segar sebagai antitesa terhadap kemapanan. Oleh karena itu saya tertarik bergabung. Dan saya pikir inilah justru marwah soul jiwa dari SPI. Oleh karena itu, kendati pun saya barangkali sudah 20 tahun tidak berpraktek sebagai pengacara, saya berterima kasih ternyata masih dianggap sebagai keluarga besar SPI. Saya masih sekjen bahkan. Jadi istilah Pak Budiman tadi reborn, saya kira ini tepat sekali. Mengapa? Karena bangsa ini membutuhkan SPI reborn. Negara ini sudah bergeser dari dilaksanakan dengan rule of law menjadi rule by law. Semapan-mapannya saya sebagai orang hukum merasa kita harus keluar rumah untuk menyelesaikan ini lagi. Rule by law, hukum dijadikan alat untuk menekan orang yang tidak suka, orang yang istilahnya kriminalisasi. Ini saya kira sesuatu yang sudah sangat eksesif. Bagaimana kemudian orang bisa menyebut ada NKRI, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Ada polisi Pak. Nggak apa-apa. Tetapi ini fakta. Ini soal struktur, bukan soal hukum. Ya. Oleh karena itu saya kira pemikiran segar seperti ide soal Mahkamah Konstitusi dulu, kebetulan saya ikut waktu itu Komisi Konstitusi waktu itu. Saya kira sekarang saatnya kita sudah mulai bicara banyak di mana-mana. Indonesia terjebak menjadi negara oligarki. Saya beberapa kali membuat seminar di beberapa kota, di beberapa kampus. Temanya adalah negara swasta. Negara kita ini sudah menjadi negara swasta. Mengapa negara swasta? Karena swastalah yang membiayai peristiwa politik dan partai politik. Padahal partai politik adalah pilar demokrasi, adalah sarana rekrutmen kepemimpinan, tetapi dibiayai oleh swasta. Maka saya kira nanti kalau kita bisa mengadakan seminar akademik hukum SPI, Pak Ketua Umum, kita bahas undang-undang politik khususnya mengenai pembiayaan politik. Bagi saya kita harus ekstrim agar kita tidak terjerumus makin jauh menjadi negara swasta. Batasi atau larang sama sekali pembiayaan politik oleh swasta. Partai politik dan kegiatan politik harus masuk APBN. Dengan demikian maka anak-anak muda yang punya passion ke politik, aktivis di mahasiswa, mau masuk ke politik, bisa aktif di kantor-kantor partai, kantor cabang partai, itu mereka memang berkarir di sini. Ada honor barangkali karena ada APBN. Oleh karena itu maka merit system di rekrutmen politik itu akan semakin baik, transparansi keuangan semakin baik, sedemikian rupa sehingga orang yang aktif di partai itu tidak dipotong jalannya oleh orang yang bawa amplop, yang membeli kursi, yang membeli nomor. Ini yang terjadi sekarang. Sedemikian rupa sehingga kasihan para aktivis yang kantongnya cekak selalu tidak akan bisa. Kecuali Pak Gusti. Kalau Pak Gusti ini 5 kali pemilu 5 partai. Tapi nggak jadi sayangnya. Padahal kampanye bagus sekali gaya bicaranya. Jadi saya kira ini tantangan kita. Ini bukan persoalan yang sederhana. Ini adalah harus dilakukan fundamental change of circumstances. Oke, jadi kita akan membuat seminar mengenai itu. SPI akan buat seminar mengenai itu. Tepuk tangan buat Pak Sarip bersama. Teman-teman, ini saya yang penting Pak Ketua Umum setuju kan? Udah pasti setuju kan? Yang penting sebenarnya di Jakarta atau di Medan gitu. Teman-teman, saya sengaja bertanya kepada narasumber agak moco-moco gitu. Yang ini saya bertanya soal ini, biar bervariasi. Jadi teman-teman, mana yang menarik untuk Anda tanyakan nanti kepada narasumber. Saya tidak mau ke Pak Trimedia, saya langsung mau ke Pak Karel dulu.